Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MK Hukum Perizinan yang beranggotakan saya sendiri, Wildan Kanavaro, Ramadini Andriani, Farel Adzikra, dan Triwanda. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang hukum pertambangan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Izin usaha pertambangan adalah salah satu perizinan yang dibutuhkan para pengusaha tambang dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan yang secara umum dimulai dari tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Selain itu, perizinan lainnya yang diperlukan yakni IUP yang meliputi tahapan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian. Perizinan-perizinan ini diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun terdapat badan hukum atau perusahaan yang bergerak khusus di bidang pengolahan dan pemurnian dan pengangkutan yang memiliki operasi produksi khusus yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengalami perubahan secara implementasinya pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pembahasan selanjutnya mengenai perizinan di sektor pengangkutan dan penjualanan. Di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya telah diatur perizinan yang khusus untuk sektor pengangkutan dan penjualan. Secara definitif, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Dan penjualanan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan, mineral, dan batu bara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak mengatur secara eksplisit mengenai perizinan yang dibutuhkan oleh badan-badan usaha khusus yang bergerak di sektor pengangkutan dan penjualan mineral atau batu bara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa kegiatan pengangkutan dan penjualanan merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam perizinan IUP OP sebagaimana diatur dalam pasal 36. Lebih lanjut, salah satu peraturan turunan yang merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu PP Nomor 23 Tahun 2010 yang terakhir telah diubah melalui PP Nomor 77 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam hal pemegang IUP, operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualanan dan atau pengolahan dan pemurnian. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualanan atau IUP OPK untuk pengolahan dan pemurnian. Dalam hal perizinan IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualanan, perizinan tersebut diberikan oleh Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualanan dilakukan di lintas provinsi dan negara. Bila di Gubernur, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualanan dilakukan lintas kabupaten atau kota. Di Bupati atau Wali Kota, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualanan dalam satu kabupaten atau kota. Selain itu, perizinan IUP OPK untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi. Gubernur apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten atau kota dalam satu provinsi dan atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten atau kota. Atau bupati atau kota apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari satu kabupaten atau kota dan atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada satu kabupaten atau kota.
perizinan tersebut telah mengalami perubahan, khususnya secara nomenklatur pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya berkenaan dengan apa yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Lebih lanjut, pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada pokoknya mengalami perubahan yang awalnya menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, terbagi atas IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Kemudian diubah menjadi izin pengangkutan dan penjualan. Secara definitif, izin pengangkutan dan penjualan menjadi definisi baru dalam rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang pada prinsipnya mengatur bahwa izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas barang, tambang, mineral, atau batu bara. Hal ini dipertegas dengan menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat melalui pemberian izin yang disebut dengan izin pengangkutan dan penjualan. Pada pelaksanaannya, Pasal 169C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap menjamin keberlakuan IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan yang telah dimiliki badan-badan usaha yang diajukan sebelumnya. Lebih lanjut, terdapat kewajiban bagi pemegang IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan untuk pemenuhan perizinan berusaha dalam jangka waktu 2 tahun, serta adanya kewajiban bagi gubernur untuk menyerahkan dokumen IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan tersebut kepada menteri. Namun, untuk perizinan yang baru diajukan permohonannya oleh badan-badan usaha terkait, khususnya di tahun ini, perizinan tersebut telah berubah menjadi izin pengangkutan dan penjualan sebagaimana diatur persyaratan pemenuhannya secara lebih lanjut pada PP 96 tahun 2021. Selanjutnya, mengutip dari portal berita Tempo sekitar 1 juta hektar kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jambi rusak akibat usaha pertambangan batu bara. Kabupaten Sarolangun dan Bungo mendominasi pemberian izin usaha pertambangan IUP bermasalah tersebut. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Jambi juga mendesak agar instansi yang berwenang segera mencabut IUP yang diberikan. Ini membuktikan adanya permainan antara bupati dan pengusaha. Berdasarkan hasil temuan kita, setiap satu IUP, bupati mengeluarkan rekomendasi menerima upeti dan para pengusaha mencapai 3-5 miliar. Jumlah suap itu jauh lebih kecil bila dibandingkan data dari pihak Komisi Pemberantas Korupsi KPK Republik Indonesia. Menurut dari KPK, diduga para kepala daerah menerima suap mencapai 10-15 miliar setiap rekomendasi IUP dikeluarkan. Total IUP di Provinsi Jambi mencapai 398 IUP yang bermasalah 198 IUP karena berada di kawasan hutan lindung dan tumpang tinggi. IUP bermasalah itu didominasi Kabupaten Bungo dari 70 IUP sebanyak 51 IUP bermasalah dan diikuti Kabupaten Sarolangun dari 83 IUP sebanyak 47 IUP bermasalah. Bupati Sarolangun C. Endra mengaku pusing dengan kondisi ini. Ia berpendapat bahwa bukan tidak mungkin ia akan mencabut IUP yang bermasalah dan tidak memperpanjang izinnya tersebut. IUP itu muncul saat Bupati Sarolangun masih dijabat Hasan Basri Agus. Saat ini menjabat Gubernur Jambi, namun C. Endra diisukan diam-diam juga memiliki IUP batubara di kawasan Desa Panti, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun, dan bekerja sama dengan seorang pengusaha di daerah itu. Disinilah pentingnya pengawasan perizinan pertambangan oleh pemerintah. Jangan sampai pertambangan yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat malah menjadi petaka baru untuk masyarakat sekitar. Makan ikan sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih.